Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Raka dan teman saya Dika akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah sistem perdistribusi. Yang dimana kami di tugas akhir ini membuat sebuah proyek website yaitu bernama Si Bali, yang dimana difungsikan untuk memberikan seputar informasi terkait makanan, travel, dan berita yang ada di Bali. Yang dimana dalam pembuatan proyek ini kami membagi menjadi dua tugas, yang dimana saya sebagai front end dan Andika sebagai back end. Di sini adalah tampilan halaman register, dan di sini saya akan mendaftar terlebih dahulu. Di sini sudah berhasil terregistrasi, lalu sini bisa login dengan akun yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah berhasil ada keterangannya, user login sukses. Jadi setelah login akan dihadapkan ke halaman home, yang dimana home ini nantinya ada berupa konten-konten yang akan ditambahkan oleh admin, yaitu kontennya bisa travel, makanan, dan wisata. Lalu di botnya ada halaman bot tentang aplikasi ini. Karena di sini belum ada kontennya, jadi saya akan logout dan login sebagai admin untuk menambahkan kontennya. Sini bisa diketik, lalu klik logout. Lalu logout sukses. Di sini saya akan login sebagai admin. Yang dimana admin ini tidak perlu mendaftar, admin ini akan ditambahkan oleh di database sendiri. Jadi nanti aplikasi akan mendeteksi apakah role dia sebagai admin atau sebagai user. Jadi kalau sebagai user dia akan di halaman home yang tadi, lalu kalau admin itu pertama itu setelah berhasil login dia akan dibawa ke halaman admin, tetapi admin bisa mengakses juga ke halaman home. Di sini sudah berhasil admin login sukses. Lalu dia akan dibawa ke halaman dashboard, yang dimana di dashboard ini hanya ada satu halaman saja. Di sini kita bisa menambahkan yaitu judul, deskripsi, kategori, gambar, dan aksi. Baik, di sini saya akan menambahkan data terlebih dahulu. Bisa klik tombol tambah data, lalu saya akan isikan datanya. Lalu jika sudah, kita bisa klik tombol klik konten. Lalu akan tampil keterangan yaitu konten berhasil dibuat. Nah, lalu data yang ditambahkan akan tampil di sini. Nah, sekarang saya akan mengecek tampilan di halaman home apakah sudah berhasil bertambah datanya atau tidak. Nah, datanya sudah berhasil bertambah. Di sini bisa dilihat dengan kategorinya travel. Di sini saya akan menambahkan data sekali lagi dengan kategori yang berbeda. Nah, konten berhasil dibuat. Nah, lalu di sini dia akan otomatis muncul lagi. Lalu saya akan merefresh lagi tampilan yang di halaman home ini. Nah, bisa dilihat tampilan kategori food sudah terbentuk baru. Jadi tampilan ini menyesuaikan dengan kategorinya masing-masing. Jadi nanti food ada di bagian sini, lalu travel di bagian sini. Jadi tidak menyatu sehingga memungkinkan pengguna untuk lebih mudah mengakses informasi yang ingin diketahui. Lalu saya akan selanjutnya akan melakukan operasi CRUD, di mana saya akan melakukan edit pada data kue pie ini. Di sini yang akan saya edit adalah judulnya. Lalu jika sudah data yang diupdate, lalu bisa klik update konten. Lalu konten berhasil diperbarui. Nah, lalu bisa dilihat datanya sudah berhasil berubah. Lalu saya akan melakukan operasi delete. Sini delete kita bisa klik aja tombol yang di sini. Kita klik data yang ingin dihapus. Lalu ada peringatan muncul konfirmasi apakah kita ingin menghapus konten ini. Jika ya klik OK, jika tidak klik cancel. Sini saya akan klik OK. Nah, lalu tadi setelah keterangan muncul maka datanya akan langsung terhapus. Lalu kita bisa lihat di halaman indeks ini apakah datanya
sudah berhasil terhapus atau belum. Nah, datanya sudah terhapus dan di sini tinggal hanya tersisa data terakhir yaitu kontak kita. Selanjutnya saya akan login lagi sebagai akun user untuk mencoba fitur group komennya. Jadi di sini saya akan logout terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan login lagi sebagai user. Nah, di sini saya akan menunjukkan fitur group komentar. Di sini kita bisa klik tombol details pada konten yang ingin kita memberikan komentar. Nah, lalu di sini ada kolom komentar, di mana kita bisa memberikan komentar pada sebuah konten. Di sini saya akan memberikan komentar. Lalu jika sudah bisa klik tombol submit. Nah, lalu komennya akan muncul di bawah. Dan di sini juga kita bisa melakukan edit dan delete komentar. Di sini saya akan coba terlebih dahulu untuk update. Lalu jika sudah, kita klik tombol update. Nah, maka komentarnya akan langsung terupdate. Lalu untuk delete komentarnya kita bisa klik tombol delete. Nah, komentar akan berhasil terhapus. Nah, jadi di setiap konten ini kita komen bisa berbeda-beda. Jadi maksudnya komentar yang ada di sini tidak ada di komentar, tidak ada di konten yang lain. Jadi saya akan berikan contoh lagi. Di sini saya akan berikan komentar lagi terlebih dahulu. Klik tombol submit. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke halaman home. Nah, di sini saya akan coba memberikan komen pada konten lain. Nah, di sini komentarnya sudah berhasil. Nah, bisa dilihat bahwa komennya ini hanya berada pada setiap konten. Jadi tidak tergabung dengan komentar di konten yang lain. Selanjutnya untuk fitur lupa password. Di sini saya akan mereset password berdasarkan email. Jadi dengan email yang saya gunakan tadi, saya akan reset passwordnya. Lalu jika sudah, kita klik recover password. Lalu di sini akan ada keterangan link reset passwordnya sudah terkirim ke email. Lalu lalu bisa dilihat emailnya sudah muncul. Lalu kita buka, kita bisa saja langsung klik reset passwordnya, maka akan dibawa ke halaman untuk membuat password baru. Sini kita bisa saja langsung buat password barunya, lalu klik change password. Nah, lalu di password ini juga dia itu di get juga token penggunanya itu, lalu dipanggil juga email yang digunakan untuk reset passwordnya. Lalu akan muncul keterangan password sudah berhasil di reset. Di sini saya akan tes untuk mencoba dengan password yang baru. Sebelumnya itu saya passwordnya itu Raka 123, lalu tadi saya reset itu menjadi Raka 12345. Sini saya akan tes untuk dengan password lama saya yaitu Raka 123. Nah, loginnya failed karena passwordnya sudah diganti. Lalu saya akan ganti dengan password yang sudah saya reset tadi dengan Raka 12345. Nah, maka berhasil. Berarti tandanya reset password sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode untuk mengambil data-data yang ada di website ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode-kode untuk bagian front end-nya. Di mana di sini ada fungsi login pertama, di mana fungsi login ini untuk URL ini endpoint itu adalah API/login. Minimumnya di sini dia menggunakan method post, lalu nanti setelah itu dia akan ketika user berhasil login, dia akan mendapatkan sebuah token bearer yang dimana digunakan untuk autentikasi middleware. Lalu kedua itu adalah fungsi register, di mana fungsi register ini juga hampir sama dengan fungsi login, yang dimana endpoint yang digunakan itu API/register dan metode yang digunakan juga post, yang dimana data yang diminta adalah ada name, email, dan password. Lalu nanti juga
dia akan menghasilkan sebuah token bearer, yang dimana token bearer ini juga digunakan untuk autentikasi middleware di API-nya. Lalu untuk fungsi logout juga sama, hanya berbeda di endpoint-nya saja. Endpoint-nya ini ada API logout, lalu metode-nya itu dia menggunakan get. Lalu juga di sini dicek untuk token bearer-nya apakah ada, lalu kalau juga berhasil maka dia berhasil logout. Ini untuk bagian login. Untuk di bagian form ini ada beberapa fungsi, dan dimana di sini ada fungsi is login. Jadi maksudnya ini untuk mengecek apakah user yang login ini mempunyai token atau tidak. Jadi kalau misalkan tokennya nol, maka dia tidak bisa login. Lalu di sini ada fungsi patch with authorization. Jadi user yang login ini dicek untuk token aksesnya apakah ada atau tidak. Jika tidak, maka dia akan tidak bisa login juga. Jadi di sini fungsi yang ini berhubungan dengan fungsi yang is login ini. Oke, selanjutnya adalah fungsi yang ini. Nah, di mana di sini, jadi setiap kita mau mengakses sebuah endpoint, di sini akan dijalankan fungsi is login ini untuk mengecek apakah user itu sedang login atau tidak. Jadi jika tidak login, dia tidak bisa menampilkan sebuah konten. Nah, jadi di sini untuk endpoint yang digunakan untuk menampilkan konten-konten yang ada di halaman home itu menggunakan API/content. Lalu jika datanya sudah didapatkan, dia akan dibawa ke halaman fungsi yaitu add item to container. Di sini adalah fungsi untuk menaruh semua data yang sudah didapatkan dari fungsi yang ini ke tag HTML-nya, yaitu di sini terdapat beberapa data yaitu judul, deskripsi, ID konten, dan gambar konten. Jadi data yang sudah didapatkan dari fungsi ini, dia akan dibawa untuk ditampilkan ke codingan HTML-nya. Lalu untuk selanjutnya adalah bagian detail halaman konten. Jadi juga hampir sama sebenarnya dengan halaman home. Di sini juga dia ada fungsi mengecek apakah dia sudah login atau belum. Lalu di sini juga hampir sama dengan halaman home untuk dia mengecek apakah user sudah login ataukah dia mempunyai token atau tidak. Nah, di sini baru ada fungsi fetch content detail. Di sini konten endpoint yang digunakan yaitu API/content/content ID-nya untuk mendapatkan ID konten yang diklik oleh pengguna. Lalu di sini ada juga endpoint untuk mengget gambar konten itu sendiri. Jadi API endpoint yang digunakan yaitu API/get image URL, lalu dipanggil ID kontennya. Lalu jika sudah data yang sudah didapatkan, dia akan dibawa ke kode HTML-nya, lalu diletakkan masing-masing datanya yaitu image URL, lalu judul dan deskripsi. Lalu di sini ada fungsi untuk komennya, untuk menampilkan di sini untuk menampilkan semua komentar yang ada di konten. Di sini endpoint yang digunakan yaitu API/comment/content lalu /content ID. Lalu di mana jika sudah didapatkan datanya, dia akan ditampilkan juga dan diletakkan di kode HTML dengan datanya yaitu ada ID comment dan komennya dan komen. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk read comment. Dan API yang digunakan itu di sini API/comment/create lalu /content ID. Di mana fungsi ini juga untuk mengambil ID konten yang ingin dibuat komentarnya, lalu di sini menggunakan metode post, lalu atribut yang digunakan hanya atribut komen saja. Selanjutnya untuk fungsi update comment, endpoint yang digunakan yaitu API/comment/update lalu ID komentar itu sendiri. Di sini digunakan metode patch, lalu untuk bodinya itu diambil komen saja. Lalu jika sudah di update komennya, lalu akan dia mengambil
fungsi untuk merefresh tampilan agar komentar yang diupdate bisa terlihat. Selanjutnya yaitu ada fungsi delete komentar. Untuk endpoint-nya di sini API/comment/delete, lalu ID komentar itu metode yang digunakan adalah delete. Lalu jika datanya sudah berhasil di delete, dia akan merefresh lagi halaman untuk update komentar yang sudah dihapus. Lalu selanjutnya adalah untuk bagian admin. Di bagian admin ini juga hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Di sini ada fungsi list login untuk mengecek pengguna admin sudah login atau belum, lalu diambil untuk kode akses tokennya. Lalu di sini juga hampir sama, page authorization untuk tokennya, baru akan ditampilkan token bearernya. Nah, di situ di halaman admin sebelumnya ada tampilan tabel yang dimana di situ adalah untuk konten-konten yang ditambahkan oleh admin di sini dengan fungsi page content data dengan endpoint-nya yaitu API/content/page. Nah, di sini jika datanya sudah berhasil diambil, maka dia akan ditampilkan sebuah inner HTML yang dimana di sini ada atributnya yaitu title, deskripsi, kategori konten maupun gambar konten. Untuk gambar kontennya dia menggunakan endpoint API/getImageURL lalu dengan ID kontennya. Untuk delete juga di sini ada fungsi untuk mengecek dulu apakah dia sudah login dengan dicek apakah akses lokalnya ada atau tidak. Lalu endpoint yang digunakan yaitu API/content/delete dengan metode itu delete. Lalu di sini untuk diletakkan kode tokennya. Lalu jika sudah berhasil, dia kontennya bisa terhapus. Lalu dia akan memanggil fungsi fetch content data untuk merefresh data terbaru. Lalu di sini untuk update-nya, di sini digunakan endpoint yaitu API content update, lalu ID konten yang diupdate dengan metode post. Lalu dimana jika data berhasil diupdate, dia akan meng-fetch kontennya lagi untuk memperbarui tampilan. Lalu dia akan memanggil fungsi yaitu hide edit form yang dimana untuk menyembunyikan tampilan pop-up untuk update-nya. Jadi ketika sudah ini, dia akan disembunyikan lagi. Lalu selanjutnya untuk fungsi create content, di mana sebuah endpoint ini dipakai yaitu API/content/create, lalu metodenya itu post. Lalu juga hampir sama dengan fungsi delete. Kalau konten sudah berhasil dibuat, dia akan refresh tampilan dengan memanggil fungsi fetch content data, lalu from untuk datanya itu disembunyikan. Lalu data yang berhasil dibuat akan ditampilkan di halaman tabel. Lalu untuk memposting tampilan frontend ke Docker, yaitu menggunakan image engine X yang dipakai dengan Alpine, lalu mengcopy semua folder-folder dan beserta file ke halaman root engine X HTML. Lalu digunakan port 80, lalu dengan engine X, G dan daemonnya dimatikan. Lalu untuk perintahnya, yang pertama digunakan yaitu bisa dilihat di terminal ini dengan membuild, lalu dengan nama image-nya, lalu dipanggil dengan versi terakhir yaitu latest. Lalu jika sudah berhasil dijalankan, lalu selanjutnya itu docker run terus minde, lalu portnya yang digunakan adalah 8080, lalu nama image yang sudah dibuat, lalu panggil versinya yaitu versi terakhir latest. Nah, ketika dua perintah tersebut sudah dijalankan, maka di bagian Docker desktop ini, di bagian image ini sudah tampil yaitu my web image dengan tagnya itu latest. Lalu untuk Docker containernya itu di sini dengan nama Henry Wilbur karena tidak di set nama image, jadi dia otomatis terbuat, lalu dia running dengan port 80. Lalu ketika diklik, nah sini bisa dilihat website yang sudah berhasil di hosting dengan Docker. Selanjutnya untuk bagian backend akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari backend-nya.
Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang setup untuk Docker dari API-nya. Yang pertama di sini saya membuat file baru di dalam project saya nantinya, yaitu Docker file. File Docker file ini berisi terkait tentang apa saja dependensi yang akan diinstal di dalam Docker container nantinya. Contohnya seperti PHP 8, versi 8.2 agar dapat menjalankan project Laravel versi 11-nya, lalu beberapa install dependensi yang diperlukan, lalu mengopi Composer, install Composernya, dan mengopi beberapa file dari project Laravel 11-nya. Lalu saya di sini juga membuat file docker compose.yml-nya, yang dimana ini nanti akan membuat image yang akan diperlukan. Seperti contohnya membuat image untuk Laravel app-nya dengan konfigurasi php.ini. Lalu di sini saya juga membuat untuk image web servernya, yaitu menggunakan Nginx dengan port 8000. Lalu di sini saya juga menggunakan MySQL sebagai tempat penyimpanan database dari API-nya nanti. Lalu di sini ada konfigurasi Nginx-nya dengan server name-nya yaitu localhost dan portnya tadi yaitu 8000. Selanjutnya ada file php.ini untuk konfigurasi terkait tentang memory limit, upload max file size-nya, post max size-nya, dan max execution time-nya. Nah, setelah file-file ini nanti dibuat, lalu saya menjalankan beberapa perintah di terminal, seperti contohnya itu docker compose up seperti ini, up min d. Setelah dijalankan perintah ini nantinya di Docker desktop-nya akan terbuat otomatis terkait tentang image yang tadi sudah dirincikan di bagian file docker.compose-nya, yaitu Laravel app, Nginx, dan MySQL-nya. Lalu akan terbuat kontainer baru yaitu kontainer API. Selanjutnya setelah menjalankan perintah ini, terdapat beberapa perintah lainnya seperti ini untuk PHP Artisan Migrate Database yang akan dibuat. Di sini juga perlu konfigurasi di Laravel project-nya yaitu di bagian env-nya, yang dimana nantinya untuk koneksi database-nya dan username dan password lalu namanya akan disamakan dengan yang ada di file docker compose.yml-nya agar nantinya otomatis ketika dijalankan Docker-nya tadi akan otomatis bisa membaca database yang digunakan dari Laravel project ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang tes API yang telah saya buat di Postman. Nah, di bagian tes Postman ini saya akan sekalian juga menjelaskan terkait function yang ada di controller untuk membuat fungsi dari API-nya. Yang pertama yaitu untuk fungsi register. Ini kita dapat melihat fungsi register, yang dimana fungsi ini melakukan validasi inputan seperti name, email, dan password, lalu melakukan create data ke dalam model user yang telah dibuat. Lalu di sini saya juga mengatur untuk kategori dari user tersebut, yang dimana user yang mendaftar itu akan otomatis memiliki kategori sebagai pengguna. Lalu di sini juga akan di-return respon status dari send-nya tadi, lalu diberikan sebuah token bearer yang diatur menggunakan middleware Outsantum. Di sini akan coba saya teskan di Postman terkait daftarnya. Pertama saya akan menyesuaikan dengan lokal endpoint-nya itu, yang dimana localhost 8000 ini disesuaikan dengan yang ada di Docker tadi, dimana di Docker saya juga menggunakan port 8000 terkait web service-nya. Lalu diarahkan ke API, lalu diarahkan ke endpoint-nya itu /register sesuai dengan yang ada di root API-nya. Nah, di sini saya coba daftarkan dengan pertama yaitu mengatur header-nya agar menerima application.json ini, lalu mengisi body yang diperlukan tadi seperti name, email, dan password. Di sini saya akan coba send. Nah, ini bisa kelihatan hasil responnya, akan didapatkan token bearer-nya. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk login-nya. Terkait dengan login, adapun fungsi yang membangun fungsi dari login tersebut di sini hampir mirip dengan register, yaitu validasi inputan email dan passwordnya, lalu perintah untuk mencari user yang sesuai dengan email yang ada di model user yang telah dibuat, lalu memeriksa autentikasinya. Jika password yang dimasukkan tidak sesuai dengan email atau data yang telah tersimpan di database, maka akan ditampilkan pesan kesalahan seperti the provide credentials are incorrect atau tidak benar. Lalu di dalam fungsi login ini juga akan diberikan create tokennya yang nantinya akan dimunculkan di response JSON-nya seperti status,
akses tokennya, IP dari tokennya, dan kategori dari user tersebut. Sini saya akan coba tes terkait tentang metode post loginnya. Sama seperti tadi, atur headernya, accept, dan terima application JSON-nya. Lalu mengatur email dan passwordnya. Saya akan masukkan email dan password yang tadi saya gunakan. Ini, saya salin aja dari sini. Saya akan coba send. Nah, di sini sudah dimunculkan responnya dengan status 200 yaitu terkait oke, dan menampilkan status akses tokennya, tipe token, dan kategorinya. Baik, selanjutnya untuk logout. Fungsi dari logout ini, nah ini fungsi logoutnya. Dalam fungsi logout ini nantinya akan dilakukan yaitu penghapusan token. Jadi jika user yang logout tersebut, token yang diterimanya tadi akan di-delete di dalam database. Jadinya jika user itu ingin mencoba mengakses web itu akan tidak bisa karena tokennya sudah tidak ada. Nah, di sini saya akan coba delete. Nah, di dalam postman ini kita juga harus atur di headernya itu tambahnya itu authorization terkait tokennya tadi. Jadi kita harus memasukkan token yang sesuai dengan user yang ingin logout. Nah, di sini saya akan coba tes logout. Nah, maka logoutnya sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang get user yang sedang login. Jadi, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan coba login ulang lagi agar fungsi dari get user login ini nanti dapat berjalan sesuai dengan user yang sedang login. Nah, di sini saya akan login sebagai user yang tadi saya daftarkan, yaitu ini. Nah, setelah login kembali. Nah, untuk mendapatkan user yang sedang login, dia juga membutuhkan token bearer tadi yang dikasih sesuai dengan pada saat mendaftar. Jadi kita harus isikan token bearernya. Nah, di sini telah berhasil mendapatkan data user yang sedang login. Nah, tadinya itu yang sedang loginnya itu adalah akun saya yaitu dengan nama Andika dan emailnya andika123@gmail.com dengan kategorinya yaitu pengguna biasa. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait lupa passwordnya, yang dimana fitur ini saya akan coba jelaskan dulu fungsi dari fitur itu. Nah, ini adalah fungsi dari fitur tersebut. Di dalam fungsi fitur lupa password itu, dia membutuhkan sebuah inputan terkait tentang email dari user yang ingin melakukan fitur lupa password ini. Nah, di dalamnya terdapat validasinya terkait tentang validasi emailnya. Lalu nantinya akan dilakukan pengecekan sesuai dengan emailnya itu. Jadi jika emailnya tadi telah sesuai, akan dilakukan pengiriman berupa sebuah message email. Nah, di sini saya akan langsung coba saja terkait fitur lupa passwordnya di Postman. Nah, di bagian body ini kita masukkan emailnya yang sesuai yang telah melakukan pendaftaran. Saya copy dari sini saja. Nah, sudah berhasil dijalankan. Sini nampak message we have email your password reset link. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tentang pengiriman emailnya. Jadi, sebelum tadi melakukan itu, kita harus mengeset terkait tentang pengiriman emailnya di dalam file environment ini. Jadi, di dalam file environment ini, saya menggunakan sistem mailnya itu adalah dari sandbox mail trap. Jadi, kita akan kita atur ininya itu sesuai dengan yang dikasih di website mail trap. Nah, ini saya akan tunjukkan website Mailtrap-nya. Nah, ini website dari Mailtrap itu untuk menerima pesan terkait email reset passwordnya tadi. Jadi kita sesuaikan seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah kirim reset linknya, lalu reset emailnya tadi akan diterima. Nah, begini isi dari emailnya tadi. Kita bisa langsung klik reset password jika nantinya ingin melakukan reset password. Baik, selanjutnya saya akan tunjukkan terkait API reset passwordnya. Di dalam API reset password ini, yang pertama itu saya akan jelaskan fungsinya terlebih dahulu. Nah, reset password ini terdapat sebuah validasi data inputan yaitu token. Tokennya ini berbeda dengan token bearer ya. Tokennya ini adalah token yang diatur untuk membuat reset password. Jadi di emailnya tadi juga akan dikasih tokennya. Nih, jadi tokennya ini nanti akan digunakan untuk melakukan reset passwordnya. Lalu dilakukan pengecekan untuk emailnya dan dilakukan untuk isian password baru dan konfirmasi passwordnya. Nah, sekarang saya akan coba saja. Di sini saya pakai headernya sama seperti yang sebelumnya. Lalu di bagian body, nah di sini seperti yang tadi saya bilang yaitu dibutuhkan inputan tokennya yang telah diberikan. Nah, di sini tadi saya akan berikan tokennya ini. Saya salin saja tokennya.
Nah, lalu emailnya juga harus disesuaikan dengan email dari user tadi. Lalu tinggal masukkan password yang baru. Contohnya tadi kan passwordnya Andika 12345. Sekarang saya akan ubah menjadi Andika 001. Lalu saya masukkan lagi kembali untuk password konfirmasinya. Andika 001. Lalu saya coba send. Nah, reset passwordnya sudah berhasil. Your password has been reset. Nah, kita akan coba login lagi, login ulang menggunakan password yang lama. Di sini saya contohkan. Nah, maka akan terjadi kesalahan karena passwordnya tadi sudah saya reset atau ubah. Jadi kita coba pakai password yang baru, Andika 001. Nah, berhasil menggunakan password yang baru. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait untuk API kontennya. Jadi API konten itu terdapat kayak sebuah CRUD untuk kontennya. Yang pertama akan saya jelaskan terkait untuk mengambil data, semua data kontennya yang sudah dimasukkan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu sedikit tentang fungsi dari API tersebut. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, di dalam fungsi ini terdapat variabel untuk mengambil semua kontennya melalui model konten. Nah, model konten ini seperti ini, yang terisi titel, deskripsi, kategori konten, dan gambar konten tersebut. Lalu nantinya akan di return respon konten-konten tersebut. Nah, sini saya akan coba. Nah, sebelumnya karena fitur API itu membutuhkan sudah di root di dalam middleware Outsantum, jadi ya setiap endpoint atau root dari API tersebut yang sudah dimasukkan juga dibungkus dengan root group dari middleware Outsantumnya, maka membutuhkan sebuah token bearer tadi. Jadinya di sini kita membutuhkan token bearer dari user yang telah login tadi. Jadi di sini saya pakai token bearer yang ini. Nah, saya akan coba dapatkan data kontennya. Nah, data kontennya sudah berhasil didapatkan semuanya. Baik, selanjutnya mengambil data konten berdasarkan ID. Nah, di sini kita lihat dulu ID-nya. Contohnya di sini saya akan mengambil data konten dengan ID 2. Seharusnya hanya data ini saja nanti yang akan muncul. Sini seperti yang saya bilang membutuhkan token bearer karena endpoint ini berada di root middleware Outsantum. Nah, data konten dengan ID 2 berhasil diambil. Baik, selanjutnya, sebelumnya saya akan coba jelaskan sedikit terkait tentang mengambil konten berdasarkan ID-nya. Nah, untuk konten berdasarkan ID-nya ini. Jadi, dia akan diambil model kontennya, dan dicari ID dari konten yang akan diambil. Oke, segitu saja. Selanjutnya, saya akan coba mengambil konten berdasarkan kategorinya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait tentang mengambil ID berdasarkan kategorinya, berada di bagian ini, menggunakan kelas. Nah, ini. Jadi, kelas getContentByCategory ini digunakan sebagai fungsi untuk mengambil data konten berdasarkan kategori kontennya. Nah, bisa dilihat di sini, dia akan mencari di model konten berdasarkan kategori konten. Jadi, nantinya endpoint-nya itu berdasarkan kategori dari konten yang akan ditampilkan. Ini saya cobakan saja langsung di Postman-nya. Ini saya akan mengambil kategori kontennya yang travel saja. Nah, di sini dibutuhkan bearer juga. Saya ambil dari bearer yang tadi. Lalu saya akan coba send. Nah, konten yang kategori konten travel. Nah, jadi konten yang memiliki kategori travel yang akan terambil saja. Seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan contohkan untuk tambah konten. Jadi, metode tambah konten ini menggunakan metode post. Jadi sebelumnya saya akan coba jelaskan terkait metode postnya itu. Nah, ini adalah fungsi untuk menambahkan data kontennya. Nah, fungsinya itu hampir mirip, yaitu seperti di user tadi, terdapat validasi data, seperti inputan titelnya diperiksa, deskripsinya, kategori kontennya, dan gambar konten yang diambil. Lalu, terkait gambar kontennya nanti, dia akan disimpan ke dalam directory public image. Nah, ini, di dalam sini. Sini akan disimpan data gambar yang akan ditambahkan nantinya. Lalu sini terdapat variabel seperti untuk mengklik ke dalam model kontennya nantinya. Sini langsung saya coba di Postman saja. Nah, di sini butuh bearer juga karena untuk menambahkan konten kita harus diperiksa dulu tokennya.
saya ingin menjelaskan sedikit karena tambah konten, update konten, dan delete konten itu nantinya hanya dapat dikelola oleh admin. Jadinya user yang memiliki kategori pengguna itu tidak bisa. Jadi di sini saya bungkus lagi dengan sebuah middleware yang saya buat sendiri, yaitu middleware admin. Nih. Nah, jadi jika kita menggunakan token bearer dari pengguna yang saya pakai tadi, nih, maka seharusnya dia tidak bisa melakukan tambah konten. Sini saya coba contohkan sebentar. Saya coba isi asal-asalan dulu. Nah, terjadi error. Nah, terdapat pesan error yaitu Anda tidak memiliki izin untuk mengubah konten ini karena kita memakai token bearer dari token bearer dari user pengguna biasa. Jadi kita harus login dulu sebagai admin agar dapat melakukan tambah konten, update, dan delete konten. Ini saya akan coba login dulu sebagai admin. Nah, saya sudah sukses dan mendapatkan token bearernya. Sini saya akan coba pakai token bearer dari adminnya untuk menambahkan konten. Nah, sini saya akan coba benarkan dulu. Titelnya itu adalah berita terkini Bali. Di space-nya saya tambahkan terjadi berita festival di Bali. Lalu kategorinya saya sesuaikan yaitu news. Lalu gambarnya saya coba ganti lagi dengan gambar yang baru. Itu saja. Oke, saya coba send ulang. Nah, berhasil. Karena kita sudah menggunakan token bearer dari user yang berkategori admin. Baik, selanjutnya saya akan coba update konten. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu update kontennya itu bagaimana fungsinya. Nah, update konten ini tidak jauh berbeda dengan tambah konten, yang dimana terdapat validasi inputan seperti titel, deskripsi, kategori konten, dan gambar konten. Lalu, update ini juga akan mencari ID dari konten tersebut yang akan diganti. Lalu juga terdapat untuk pengupdatean data gambarnya. Jadi data gambar yang lama itu nanti akan otomatis dihapus dari filenya. Setelah itu maka akan diupdate data tersebut lalu direspon menjadi sebuah JSON. Jadi langsung saja kita coba untuk update-nya. Di sini saya akan update. Saya coba periksa dulu ID konten yang ada apa saja. Nah, saya akan coba ubah konten dengan ID konten 5 ini nantinya. Kita masukkan di URL endpoint-nya itu 5 sesuai dengan ID kontennya. Lalu saya tambahkan token bearer untuk autentikasi yang dimiliki user adminnya juga. Saya coba update titelnya menjadi berita jalan diperbaiki. Deskripsinya terjadi perbaikan jalan di Singaraja. Lalu kategori kontennya saya buat tetap saja yaitu news. Nah, untuk gambarnya saya coba ubah dengan gambar lain juga yaitu ini saja juga. Akan saya send. Nah, datanya tadi sudah diubah. Jadi kita akan coba cek data dengan ID konten 5 tadi. Nah, yang tadinya kan datanya seperti ini. Isinya seperti berita terkini Bali, terjadi peristiwa di Bali, kategorinya news. Saya akan coba dapatkan data konten yang terbaru lagi. Nah, data kontennya tadi sudah diperbarui menjadi seperti ini. Baik. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait delete konten. Saya tutup dulu beberapa. Untuk di delete ini juga memerlukan sebuah ID konten. Jadi saya akan coba jelaskan sedikit. Nih, public destroy. Jadi dia akan mencari ID konten dari model kontennya, lalu mendelete-nya. Nah, di sini saya akan coba send ulang dulu lagi. Nah, jadi saya akan coba hapus ID konten 5. Jadi tinggal kita kasih ID kontennya di endpoint URL-nya. Lalu kita masukkan otorisasinya juga. Otorisasinya harus menggunakan token bearer yang dimiliki admin. Saya ambil dari yang tambah konten tadi saja. Nah, delete sukses. Jadi di sini kan tadi masih ada. Jadi saya akan coba get data lagi. Seharusnya data ini akan hilang karena sudah dihapus. Nah, bisa dilihat data dengan ID konten 5 tadi sudah hilang karena sudah dilakukan operasi penghapusan data tersebut. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terkait
get image content. Jadi metode dari ini saya buat ini untuk mengambil data gambar, karena nantinya konsep kami itu yaitu membagi dua bagian. Jadi di Docker itu terdapat kontainer untuk API dan kontainer untuk tampilan webnya. Jadi dia terpisah. Jadi untuk mengambil data URL dari gambar yang ada itu diperlukan agar bisa saling terkoneksi data gambarnya. Nah, di sini saya coba ambil data gambar ID konten ID konten 4 saja. Ini. Nah, karena metode ini tidak saya buat di dalam middleware Outsantum, jadi dia tidak memerlukan token authorization. Jadi tinggal kita send saja. Nah, bisa dilihat image URL-nya. Jadi image yang tadi sudah diupload itu, ini bisa dilihat sama diambil 061404. Nah, 061404, 061404. Nah, sudah sesuai. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait API komen-nya. Nah, di sini saya akan coba dapatkan data semua komen yang ada. Tapi sebelum itu saya akan coba jelaskan terkait fungsi yang saya bangun untuk komen. Nah, di sini comment controller. Nah, ini. Jadi dia akan mengambil semua data yang ada di model komen. Nah, model komen itu berisi komen, ID user yang komen, lalu ID konten di mana user itu komen. Nah, di sini juga ada relasinya seperti ini. Oke, kita akan coba pastekan token barangnya karena dia berada di dalam root middleware Outsantum. Saya coba dapatkan dulu. Nah, sini sudah tampil semua komenan yang ada di dalam database. Jadi ID komen, ID usernya, ID kontennya, di mana komenannya apa, kapan dibuat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan terkait mengget data komen berdasarkan ID komennya. Jadi saya akan jelaskan dulu mengget data by comment ID komennya. So, oke, dia menggunakan class show. Nah, ini. Jadi isinya itu hanya berupa variabel yang digunakan untuk mengambil data di dalam model komen sesuai dengan ID komennya. Lalu di return JSON. Sini saya akan coba dulu. Saya akan nge-get data ID komen 4 saja ini. Seharusnya nanti ini saja yang akan perlu get. Saya masukkan ID-nya di URL endpoint-nya. Lalu sini kan dia dalam middleware Outsantum. Jadi saya perlu masukkan token authorization-nya juga. Nah, di sini sudah target datanya dengan ID comment 5 sesuai dengan yang tadi juga ya. Tapi dia hanya mengambil sesuai dengan ID komennya saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang get comment berdasarkan ID kontennya. Oke, sini sebelum saya tes postman-nya, saya akan coba jelaskan sedikit get comment berdasarkan konten, get by content. Oke, get by content. Jadi kita cari kelas get by content. Nah, ini. Jadi terdapat variabel yang mengambil ID konten dari model komennya. Jadi dia akan mencari komenan yang memiliki ID konten berapa gitu sesuai dengan ID konten yang terdapat di dalam data komen tersebut. Nah, di sini ini kan berada di ID konten 2. Saya akan coba dapatkan ID ini. Jadi ID konten 4. Jadi saya masukkan 4 di sini. Ini merupakan ID kontennya ya. Lalu saya masukkan token authorization-nya juga karena dia berada di dalam root middleware Outsantum. Nah, berhasil diambil komennya berdasarkan ID kontennya. Nah, lihat sesuai dengan ID konten yang diambilnya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan metode tambah komennya. Ini metode post untuk tambah komen. Sebelum saya tes, saya akan jelaskan dulu. Nah, jadi dia menggunakan fungsi store by ID ini, yang dimana terdapat sebuah validasi form juga, seperti yang sudah seperti yang sebelum-sebelumnya. Tentunya komen memerlukan, lalu tipe datanya string, lalu nantinya terdapat variabel komen untuk membuat komenan baru. Jadi yang perlu itu dicek nanti komenannya, ID siapa yang komen, sesuai dengan ID user yang login. Jadi user ID siapa yang login itu yang akan memiliki komen tersebut. Lalu
ID konten, di mana komen ini melakukan komen di sebuah kontennya, lalu timestamp-nya. Nah, lalu akan di-save dan dicari juga untuk ID kontennya dan di return JSON. Nah, saya akan coba tambahkan. Di sini dia memerlukan token bearer juga, tapi saya akan mengambil token bearer dari sebuah user biasa. Karena di sini saya ingin mencoba tambahkan komen dengan user pengguna biasa. Nah, saya coba tambahkan komen, contohnya endpoint-nya ini ID konten ya. Jadi kita harus cari tahu dulu mau di konten mana kita akan mengkomen. Jadi contohnya di sini saya akan komen di konten dengan ID 4. Saya masukkan 4. Nah, lalu saya komen hasilnya. Contohnya seperti ini. Lalu saya coba tambah. Nah, komentar berhasil ditambah. Nah, jadi coba kita get all komennya. Nah, komen yang tadi kita tambahkan sudah berhasil ditambahkan dengan baik. Jadi ini buktinya dia sudah bisa diambil data komen yang terbaru ini. Baik, selanjutnya yaitu terkait mengupdate komen tersebut. Jadi mana tahu user ingin edit komen yang telah terlanjur dia kirim, jadi bisa dilakukan update komen. Sebelum saya tes di Postman, saya akan coba jelaskan sedikit. Nah, saya jelaskan kelas update nih. Nah, di dalam kelas update komen ini, sama seperti tadi terdapat validasi terkait inputan komennya, lalu terdapat variabel untuk mencari ID komen yang ingin diedit. Lalu di sini juga terdapat fitur cek, di mana fitur cek user ini yaitu mengecek jika komen ini dimiliki oleh ID yang sama atau ID yang sedang login tersebut, maka akan berhasil. Tapi jika tidak, maka akan di return response error. Jadi jika user lain yang ingin mengedit komen kita itu bakalan tidak bisa. Lalu terdapat variabel untuk menyimpan komen yang telah diupdate dan return response JSON-nya. Jadi saya akan coba update komen tadi yang telah ditambahkan, itu ID komen 6, ya, ID komen 6. Nah, di sini saya akan coba terkait tentang mengetes apakah ini sudah berhasil. Jadi saya akan coba pakai token bearer admin. Karena admin tadi kan berbeda dengan siapa yang komen di ID 6 ini. Jadi akan saya pakai token bearer si admin, ini 14. Oke. Nah, misalnya saya taruh aja komen update gitu ya. Saya send. Nah, terjadi error. Anda bukan pemilik komen. Jadi, dia bakal dicek dari token bearer ini juga nantinya untuk pas ngedit. Jika token bearer orang yang ingin mengedit itu tidak sesuai dengan siapa yang membuat komen tersebut, maka akan tidak bisa. Ini saya akan coba pakai token bearer si pemilik komennya. Ini, kita berhasil. Nah, berhasil. Di sini komennya telah terupdate. Jadi saya ubah tadi jadi komennya itu komen update. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait penghapusan komen, itu delete comment. Sebelum ke delete comment, saya akan jelaskan fungsinya dulu. Nih, fungsinya itu destroy. Nah, di destroy ini juga sama seperti tadi, memiliki cek siapa yang memiliki komen tersebut. Jika user lain yang ingin menghapus komen kita dan user tersebut bukan pemilik komennya, maka akan ditampilkan return response JSON error. Anda bukan pemilik komen ini. Lalu di fungsi ini juga terdapat untuk mendelete-nya dan mereturn respon status bahwa delete-nya itu sudah sukses. Nah, saya akan coba hapus. Saya akan coba hapus dulu. Saya send ulang ya. Nah, saya akan hapus ID comment 6. Tapi menggunakan token bearer dari si admin. Jadi saya pakai token bearer si admin. Maka seharusnya tidak bisa. Akan terjadi kegagalan seperti tadi. Saya send. Nah, terjadi error karena token bearernya yang dimiliki ini tidak sesuai dengan siapa pemilik komennya. Ini saya coba ubah jadi menggunakan token bearer si pemilik komen tersebut. Nah, berhasil di delete. Jadi komennya tersebut sudah berhasil di delete. Untuk membuktikannya kita coba lihat di get all comment. Nah, di sini kan tadi masih ada komennya. Sekarang kita send ulang.
Seharusnya ini nanti akan terhapus komenan dengan ID komen 6. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ID komen 6 itu sekarang sudah terhapus. Tidak ada lagi. Baik, sekian penjelasan terkait backend, bagian backend dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.